Mudah-mudahan tidak ada suara anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسافنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ورسوله لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat dan di kesempatan yang penuh kemuliaan ini, tiada kalimat yang mulia selain kita bersyukur pada Zat yang Maha Mulia, dan agar senantiasa Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Takwa adalah modal terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah modal terindah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan takwa pula yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah bukan orang yang tinggi pangkat, kedudukan dan jabatannya, bukan orang yang hartanya melimpah, bukan orang yang populer di media sosial, tapi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Jamaah rahimakumullah, pada umumnya secara garis besar manusia itu dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang tertinggi, golongan yang ideal, golongan yang pasti kita menanti-nantikan menjadi kelompok ini, yaitu kelompok manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang hidup di dunianya dia bahagia, wa sa'idun fil akhirah, di akhirat juga dia bahagia. Di dunia Allah titipkan amanah harta, Allah titipkan amanah kedudukan, Allah titipkan amanah jabatan. Tapi dunianya, jabatannya, hartanya, kedudukannya, dia tidak ditukar dengan kebahagiaan di akhirat. Dunia yang sementara, harta, benda, kekayaan, jabatan, pangkat yang Allah titipkan, justru dia jadikan sebagai bekal untuk kebahagiaan hati di akhiratnya. Hartanya dia gunakan untuk berjuang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatannya dia gunakan untuk
membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak, jabatan dia punya, kekayaan melimpah, hidup bahagia di dunia, tapi dia tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah gambarkan lewat seorang Nabiullah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedudukan dia punya, jabatan dia miliki, harta melimpah, tapi semua tersebut tidak dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kebahagiaan di akhirat. Kedudukan yang paling tinggi ini adalah satu kedudukan yang setiap hari kita idam-idamkan. Bahkan dalam doa kita senantiasa kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Untuk mencapai derajat yang nomor satu ini, yang tinggi, maka kebahagiaan kita di dunia ini, yang semu yang fata morgana ini, tidak boleh melupakan kehidupan di akhirat nanti, kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Dunia yang Allah titipkan, mari kita jadikan untuk menjadi sarana bekal untuk kembali kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan di akhirat nanti. Lalu kelompok yang kedua adalah manusia yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang di dunianya Allah uji dengan kekurangan harta, dia gak punya jabatan, dia gak punya kekayaan, hidupnya serba pas-pasan. Tetapi kekurangan dunianya, kekurangan harta kekayaannya, tidak memiliki jabatan, justru dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinannya tidak melupakan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakirannya semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki prinsip, biarlah di dunia saya sengsara, biarlah di dunia saya serba kekurangan, tapi dia punya keyakinan bahwa di akhirat kebahagiaan telah menantinya. Ini yang Allah contohkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Diuji dengan harta yang kemudian hilang, pengaruh masyarakat yang meninggalkannya, sakit yang tak kunjung sembuh, sampai hartanya habis. Tetapi kekurangan tersebut tidak melupakan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini ada di berada kelompok yang kedua ini, maka jangan pernah melupakan ada satu kebahagiaan yang masih bisa kita kejar, yaitu kebahagiaan di akhirat ketika kita menyiapkan bekal yang cukup untuk kembali kepada akhirat nanti. Jemaah rahimahullah. Lalu yang ketiga adalah kelompok manusia sa'idun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Di kelompok yang sangat merugi, orang yang di dunianya bahagia, harta dia punya, kekayaan dia melimpah, jabatan dia miliki, tapi harta kekayaan jabatannya justru membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak hartanya, makin malas ibadahnya. Makin tinggi kedudukan jabatannya, makin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menukar kebahagiaan akhirat yang begitu abadi dengan kebahagiaan semu di dunia ini. Allah pun kasih contoh tipe yang ketiga ini, Fir'aun dan Qarun. Di dunia kedudukan dia punya Fir'aun, jabatan dia punya, kekuasaan dia punya, tapi jabatan, kekuasaan dan hartanya membuat dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai akhirat sudah Allah tenggelamkan di dunia Allah, apalagi di akhirat. Bahkan Allah sengaja tidak hancurkan jasadnya menjadi mumi agar kita semua umat-umat belakangnya
memiliki pelajaran bahwa pernah ada sosok manusia yang karena kesombongan, kekayaan hartanya melupakan kepada Allah, bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan yang Allah tenggelamkan. Mudah-mudahan kalau hari ini Allah titipkan harta kepada kita, kekuasaan, jabatan kepada kita, kita tidak menukarnya dengan kehidupan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan jabatan yang kita sandang, kekayaan yang Allah titipkan, semakin berkenan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sebaliknya menjadi semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kelompok yang keempat, ini kelompok yang paling celaka. Sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Sudah di dunianya harta pas-pasan, kekayaan dia gak punya, jabatan dia gak punya, tapi dia gak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kefakirannya, kemiskinannya justru bukan semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang di dunianya sengsara, di akhiratnya pun akan sengsara. Kenapa? Karena tidak punya amaliyah kebaikan yang dia peroleh ketika hidup di dunia. Ini kelompok yang paling celaka. Sudah di dunia sengsara, kebelangsak di akhirat. Sudah miskin tidak mau sholat, sudah fakir tidak mau ngaji, sudah tak punya harta gak mau ke masjid, sudah tak punya jabatan jauh dari ulama, sudah tak punya kekuasaan, semakin sombong, congkak, angkuh, merasa gak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah miskin, malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang sangat celaka. Sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Jamaah rahimahumullah. Sekarang kita bisa muhasabah diri. Saat ini kita ada di kelompok yang mana, dan kita akan menuju pada kelompok yang mana. Semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Kehidupan akhirat kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak pernah akan merubah nasib satu kaum, nasib kita semua, sebelum kita berupaya untuk merubah nasib diri kita sendiri. Sebelum kita mau merubah mindset, cara berpikir tentang hidup ini oleh diri kita sendiri. Kalau kita ingin berubah, maka ubahlah mindset kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Demi Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan dia kekal. Sementara dunia hanya sementara dan penuh fata morgana. Maka jangan tukar kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia yang sementara, yang fana, yang penuh fata morgana. Jadikan yang Allah titipkan di dunia ini untuk bekal kita di kehidupan akhirat, agar kita bisa mencapai manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Gunakan harta, kekayaan, jabatan, pangkat kita hanya untuk kepentingan agama, kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepentingan baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mencapai derajat yang nomor 1. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bil hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah
Alhamdulillah.